Apalagi guru. Kalian tuh mahal. Yang kalian ajarkan tuh ilmu yang bisa nyampe akhirat, nggak cuma di dunia doang. Maka jangan rendahkan diri kalian dengan contoh ya. Kadang perlakuannya beda ke orang tua yang kaya, ke orang tua yang tidak kaya. Sama aja. Ya. Yang kalian dapat jauh lebih mahal. Yuk, itu dia, Masya Allah. Satu, hikmahnya pertama apa? Jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Nah, saya sedang tidak balas halal haramnya, tapi Allah akan mampukan kalian kok, tenang aja. Hidup jadi guru tuh berkah. Selagi kalian gak ngelakuin hal-hal yang buruk, kayak contoh punten ya. Karena naudzubillah, sini pernah baca koran, orang yang jadi pelaku pinjol paling banyak justru guru. Serius, nggak semua. Tapi punten ya, jelas-jelas ngajarnya di sekolah Islam, tapi ternyata ya punten ya, pinjol dengan sadar, nggak mungkin nggak tahu hukumnya. Jangan sentuh sama sekali, ya, jangan sentuh. Memang ini PR sama-sama, karena memang kalau kita lihat zaman dulu, guru itu adalah profesi yang gajinya paling besar. Saya pernah dengar kajiannya Ustadz Budi Ashari, itu pakar sejarah. Guru PAUD di zaman kejayaan Islam itu kalau dirupiahin gajinya, kalau dirupiahin zaman sekarang minimal 15 juta rupiah. Guru PAUD 15 juta. Apalagi yang udah doktor, dosen S3 itu bisa miliaran per bulan. Serius. Ya. Ya PR kita sekarang sama-sama punten ya. Akhirnya kan dengan akhirnya guru tidak termakmurkan, akhirnya gimana? Ya orang dengan kualitas yang terbaik nggak pengen kerja jadi guru. Akhirnya orang ngajar yang jadi guru siapa? Ya punten ya, nggak semua. Tapi ada yang emang gara-gara kepaksa, nggak keterima di kantor-kantor tempat dia pengen ngelamar. Keterimanya cuman di TK, di SD. Ya. Ngajarnya terpaksa, ya tuh gimana ya? Istilah yang di sini mah ikhlas lillahi ta'ala semua ya. Yang kedua apa tadi? Hikmahnya kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuan di lisannya? Tadi gara-gara Nabi Musa ya pernah makan jasa Firaun. Yang kedua adalah karena Nabi Musa juga pernah melanggar aturannya Firaun. Kapan? Surat 28 Al-Qasas. Ada orang Kibti sama orang Bani Israel berantem, dipisahin rese, tonjok sekali sama Nabi Musa, mati sekali tonjok ya. Jadi ya, Nabi Musa pernah nonjok orang sekali tonjok meninggal. Akhirnya malah gimana? Melarikan diri ke negeri Madian. Sampai di surat 28 Al-Qasas itu diceritakan akhirnya beliau menikah. Ya kan? Dan di sebagian riwayat menjelaskan bahwa ternyata itu ada yang berpendapat para ahli tafsir bahwa itu sejaman dengan Nabi Syuaib karena itu di negeri Madian, ya. Jadi ada pendapat yang menjelaskan bahwa yang dinikahi itu putrinya Nabi Syuaib. Ya. Ketika akhirnya balik lagi berdakwah ke Firaun, karena itu kan surat 28 Al-Qasas ceritain Nabi Musa masih muda ya. Ketika akhirnya dakwah ke Firaun kan kena. Kamu dakwain saya, bukannya kamu juga dulu pernah ngelanggar aturan ya? Ya Allah. Iya, dakwah itu syaratnya nggak harus maksum. Karena kalau misalkan syarat dakwah itu harus suci dari dosa, yang berhak untuk dakwah cuma Nabi dong. Tapi masa lalu biarlah masa lalu, tapi bukan lagu dangdut. Ya sudah, taubatan nasuha, jangan pernah lakukan lagi sekalipun dalam sisa seumur hidup kita. Terus ya udah jangan ngelakuin. Ya. Jangankan yang jelas-jelas dosa. Kita tahu kalau di dalam ilmu hadis ya, salah satu syarat, ada syarat kan hadis itu jadi sahih. Ittasalu sanadnya tersambung, adalatu rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada sias dan tidak ada ilat. Adil di syarat yang kedua itu kan bukan ya orang 4, pisang gorengnya 4 berarti seorang 1, bukan adil kayak begitu. Tapi salah satunya adalah orangnya adil, dia menjaga izzahnya, menjaga marwahnya. Atau ilustrasi sederhananya gini lah, kalau ada orang main game di warnet, kalau kita tanya hukumnya bisa jadi mubah, selagi nggak bikin dia ninggalin sholat dan gamenya tidak ada pornografi gitu ya.
Tapi kira-kira imam perawi hadis, contoh Imam Bukhari misalkan ya, misalkan hidup di zaman sekarang dan nongkrongnya di warnet sambil main game, kayaknya nggak masuk kan? Nggak masuk, nggak kebayang di pikiran kita, ya, nggak kebayang di pikiran kita. Padahal dosa nggak? Belum tentu jadi dosa itu. Ya. Nah ini sama nih jadi guru nih. Jaga diri, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang naudzubillah. Murid makin gede itu makin bisa ngomong tau. Ya. Ada guru muda ngajar SMA, ngajarin jangan pacaran. Allah, ibu sendiri juga pacaran. Mau ngomong apa gitu gurunya? Atau kadang ibu-ibu, nah ayo sholat dulu. Allah, mama juga belum sholat. Nanggung tahu mana? 2 episode lagi nih. Ya kan gimana ceritanya? Ya. Nah, jangan ngerokok ya. Wah, dianya sendiri ngebul. Jadi harus sinkron, balik lagi sama ikhlas. Karena kalau udah ikhlas, ada orang nggak ada orang sama saja. Sinkron bu, serius. Lempeng orangnya tuh. Karena ngelakuinnya untuk Allah, nggak ada perbedaan antara dia sendiri atau ada orang. Dan itu yang bikin orang mau dengar. Punten ya bu, kenapa kadang justru istri yang paling susah nurut sama suami? Karena istri tahu suaminya kayak gimana, tahu modalnya gimana, ya. Iya, di kantor dia bos, tangannya dicium, nasihatnya dinantikan. Di rumah istrinya tahu, Allah bangun subuh aja 9:30. Kan susah mau nurut sama orang yang beda depan belakang, ya. Orang di luar nggak tahu belang-belangnya suaminya. Makanya juga dorongan agar supaya jadi suami yang ikhlas. Apa ciri ikhlas tadi? Ada orang nggak ada orang sama saja. Ya. Karena sadar betul dia sedang dilihatin oleh Allah. Ya. Maka itu dia. Dan dengan kalau kita nggak ngelakuin yang aneh-aneh, kan hati tenang. Lihat tadi doanya Nabi Musa yang pertama sebelum minta dilepaskan kekakuan di lisannya, minta apa? Rabbi syahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Coba bayangin, ibu ngajarin anak-anak atau guru ngajarin muridnya di sekolah, tapi dia sendiri kelilit pinjol, stres nggak ngajarnya, dada nggak lap. Lihat Nabi Musa tuh kuat bu, nonjok orang sekali mati, tapi pengen dakwah ke Firaun, minta dadanya lapang dulu, ya. Makanya juga memang ada ajakan ketika kita pengen dakwah ngajar, ya kita sendiri udah beres sama masalah kita dulu gitu. Kan jadi lucu ya, misalkan punten ngajarin orang keharmonisan ke rumah tangga, padahal di rumah juga berantem melulu sama istrinya. Ya. Ya walaupun iya ada faktor lain. Ajarin anak-anak agar jadi hebat, tahu-tahu anaknya dia ya misalkan punten candu narkoba atau gimana. Iya ada faktor lain, tapi ya masalah yang paling banyak di hidup kita tuh kalau mau jujur diundang diri sendiri kok. Serius. Kesehatan juga gitu. Akankah orang kena diabetes kalau dia nggak kebanyakan makan gula? Pasti karena dia makan gula. Coba makan gulanya terkontrol, nggak akan diabetes. Betul kan? Betul. Nah, ketika akhirnya atau ibu nonton aja deh Indosiar film azab bu. Iya serius, kalau dia hidup benar lempeng, guru ngaji, nggak pernah berbuat zolim, masa tiba-tiba kena kusta, ketiban meteor, lagi jalan kepleset masuk truk molen? Enggak, di Indosiar doang itu mah. Tapi kan pasti diundang sesuatu dong. Punten, saya punten ya berani bilang kayak gini ya. Ini mah obrolan para pengusaha sebetulnya, orang-orang yang katanya dititipi Allah kekayaan. Bentar ya, kalau ada orang umur 40, minimal 40, ngidupin diri sendiri aja nggak bisa, malah punya banyak utang, pasti ada yang salah di hidupnya. Udah gitu aja, pasti salah. Mungkin dia bisa jadi dia sholat, tapi punten, kamu udah nyampe umur 40 hidupin diri sendiri aja nggak bisa, ada yang salah kamu, pasti. Masalah kita lahir di keluarga yang mana kita nggak bisa milih, ya nggak? Tapi kita mau jadi orang seperti apa kan kita bisa milih dong. Contoh, nggak usah umur 40, ini ada nih kisah ya, umur 15
putus sekolah, bukan karena malas, tapi karena yatim piatu dan gak punya biaya. Kondisi dong, gak bisa disalahin dong. Akhirnya mau gak mau anak umur 15 tahun ini dia harusnya sekolah, gak bisa sekolah, dia kerja. Apa kerjaan pertamanya? Nyuci piring di warung nasi Padang. Digaji berapa? Digajinya pakai nasi bungkus, gak pakai duit. Nah, tapi suatu ketika ini anak makan, dia makan terus perlu tisu, dia minta tisu yang ada di meja makan ke bosnya. Bos, saya boleh minta tisunya selembar? Kata bosnya, Dek, ambil aja, orang tisu doang, ngapain izin? Gak bisa dong bos, bos kan beli tisu untuk pelanggan, adanya pun di meja pelanggan. Saya kan orang kerja, kalau saya ngambil tisu pelanggan tanpa izin bos, berarti saya baru aja mencuri. Saya nggak mau bos. Si bos diem, tapi dalam hati, ya Allah, masih ada pemuda kayak gini ya Allah. Selembar tisu pun kalau bukan haknya dia nggak berani ngambil. Apakah di hari itu si pemuda itu udah jadi orang hebat? Belum, orang bodoh kok, sekolah aja enggak. Tapi kan kalau di dalam bahasa Sunda ada dua, ada bodoh alewoh, ada bodoh katotoloyo. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti pakai bahasa ibu ya, bahasa Inggris. Ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Beda. Apa bedanya? Ignorance, dia bodoh dan dia tahu dia bodoh dan dia pengen belajar karena tahu dia bodoh. Oh, ini beda. Ya. Jadi pelan-pelan dia belajar. Lama-lama tadinya cuma nyuci piring, lama-lama bisa beresin meja, lama-lama diajarin naik motor, bisa nganterin pesanan. Terus orang skill bisa nambah kok. Tahu-tahu dia bisa ngeliatin si koki masak, oh bumbunya itu. Sesekali kokinya nggak masak, dia masakin. Beberapa kali gagal, rasanya nggak seenak si koki aslinya. Tapi kalau udah bertahun-tahun, masa iya gagal terus? Lama-lama dia bisa masak, bisa ngitung, bisa segala macam. Itu ignorance. Ada yang namanya stupidity. Stupidity apa? Nggak semua bodoh, tengah rasa bodoh. Diajarin sama yang pintar ngambek. Nah itu orang stupid, itu repot nih orang nih. Ini yang kayak gini repot sekali ya. Bodoh, nggak ngerasa bodoh, nggak mau belajar, karena ngerasa hidupnya udah bener, diajarin ngambek. Tahu-tahu kelaparan sendiri. Dan tiap kali ada masalah, yang nggak salahin orang. Ini salah pemerintah nih. Ini salah bos saya nih. Ini salah teman saya nih. Lama-lama dia nyetir nabrak mobil, dia nyetir naik mobil nabrak tiang listrik. Ini salah tiang listrik ini. Kenapa tiang listriknya di sini? Stres, ya. Pemuda tadi, dia di awal masih bodoh, tapi ignorance, dia mau belajar. Akhirnya skill bertambah. Suatu ketika, lihat, namanya dagangan enak, karyawan gak ada yang nyuri. Bosnya juga hidupnya lurus, nggak main slot, nggak main judi, nggak mungkin dong bisnisnya nggak maju, ya nggak? Maka nanti setelah bertahun-tahun akhirnya si bos harus buka cabang terbaru. Daripada ngajarin orang atau nyari orang yang belum tentu tahu jujur atau enggak, ini ada pemuda nih yang kerja sama dia nyari 10 tahun, tapi selembar tisu pun kalau bukan haknya nggak berani ngambil. Jujurnya udah teruji. Masa iya nggak dikasih kesempatan? Dan di hari ini si pemuda itu udah punya 8 restoran Padang sendiri. Dia bisa milih nggak pengen jadi orang jujur? Dan dia nggak bisa milih jadi orang jujur, bisa milih. Tapi terlahir di kondisi yang mana nggak bisa milih kan? Tapi kamu hidup bener aja dulu. Gak mungkin kamu nggak bisa nyari makan buat diri kamu sendiri. Dapat tuh dia makan meskipun nggak pakai duit. Cuci piring, dibayar pakai nasi bungkus, tapi cukup nggak buat dia hidup? Cukup. Ya kan? Mau anak orang kaya, anak koruptor, anak apa segala macam, tapi tahu-tahu ya hidupnya ada yang salah, gampang dibikin bangkrut. Ya. Makanya kita hari ini tuh tergantung hasil dari kita dulu tuh ngapain aja. Kita hari ini menentukan nanti ke depan kita jadi apa. Sampaikan titip ke anak-anak ya Bu ya. Ibu juga sebagai orang tua ke anak-anaknya di rumah. Nanti pas sudah mulai agak bisa mikir, ada gede,
Nah, keras sama diri kamu ya. Kalau kalian keras sama diri kalian, nanti dunia yang akan datang dengan tunduk lembut di hadapan kalian. Bahkan dunia bisa sujud di kaki kalian. Tapi kalau kamu lembek sama diri kamu, nanti dunia yang akan datang dengan keras menghantam kalian. Oh, yang lain juga nggak belajar, yang lain nggak bikin PR, yang lain nggak menghafal. Oke, mungkin masih bisa lulus, bapakmu kaya kok. Tapi kalau misalnya kita nggak keras sama diri kita, nanti dunia yang dengan keras menghantam. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian, pahitnya menerima fakta hidup bahwa ternyata umur udah 40-an tapi ternyata nggak punya skill apa-apa. Karena dulu males. Dunia yang datang dengan keras. Sekarang kamu keras sama diri kalian, dunia datang, serius. Dia datang. Udah mau orangnya jujur, tahu-tahu punya skill. Orang senang urusan sama yang kayak gitu. Ya. Tapi jujur, tapi misalkan dia pinter tapi bohong, ya udah. Ya tapi nyuri, tapi siapa orang mau kasih kepercayaan? Misalkan ibu bos, terus harus buka cabang ke 737 di Makassar. Nah, ada dua pilihan nih. Ada karyawan yang jujur nih, nggak terlalu pinter sih, nggak jenius, tapi dia jujur, sepeser pun nggak, bukan haknya, nggak berani ngambil. Yang satu lagi pinter tapi agak licik nih, dia suka ngakalin dikit-dikit di belakang. Dikiranya kita nggak tahu. Kira-kira yang mana yang dikasih amanah untuk jadi pemimpin di sana? Yang jujur tuh, belum jadi bos aja udah bisa jawab gitu ibu. Apalagi nanti udah jadi bos betulan. Udah, ya. Dan akan lebih mudah untuk tadi bisa jadi orang jujur, sehingga akhirnya kita jadi orang yang orang senang urusan sama kita. Akan lebih mudah kalau tadi ikhlas aja ngelakuinnya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Kalau bukan karena Allah, ambil aja orang yang nggak lihat ini, bos yang nggak lihat ini. Tapi kan dia kalau udah karena Allah, dia selalu diliatin, jadi nggak berani ngambil sepeser pun juga. Jangankan ngambil yang bukan hak ya, ngucap dusta aja nggak berani. Jadi omongannya bisa dipegang. Ya biasa kan. Dulu Imam Bukhari waktu lagi ngumpulin hadis Bukhari itu ada 7 ribuan hadis ya, yang Sahih Bukhari. Dan beliau ngumpulinnya 16 tahun. Ketika akhirnya beliau mendengar satu hadis, kan benar-benar dicari oleh beliau, kau dengarnya dari siapa? Dari fulan. Di mana fulan tinggalnya? Disamperin, datengin. Bener gak bahwa engkau mendengar hadis tersebut dari Nabi? Ya. Suatu ketika beliau mendatangi satu tempat, si orang yang pengen beliau datangi ini manggil kuda, tapi dibohongin. Ayo sini makan, padahal kantongnya kosong. Kudanya dibohongin. Imam Bukhari balik badan, gak jadi ngambil ilmu dari orang tersebut. Bohong, meskipun cuma ke kuda. Saking ya itulah kejujuran, ya. Penjaganya sampai kayak begitunya. Hati-hati ya. Kalau bercanda juga jangan suka hiperbola yang jadi bohong. Jangan lewat situ, lampu merahnya lama. Lampu merahnya 2 abad, bohong. Mana ada lampu merah 2 abad tuh, ya. Ibu kemarin bisul. Iya kok, bisulnya segede rumah, bohong. Jangan lebay, ya. Iya. Jangan suka gitu ah. Ibu lama banget sih, dan nungguin ibu tuh bisa beresin S2 dulu, tahu saya. Bohong, ya. Beresin S2 1,5 tahun minimal. Mana ada orang dandan 1,5 tahun, ya. Bekerak duluan bedaknya, ya. Jangan bohong. Dan jangan ngambek wae, ya. Ada orang bangun tidur ngambek, badan saya teremuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Lebay. Ya sawe. Berangkat keluar kamar, nyari sarapan. Bi, ada sarapan apa Bi? Nasi kuning Bu. Nasi kuning yang di depan teh ya. Pucet. Hina dagangan orang. Nggak doyan, nggak usah dihina. Ini yang lebih parah lagi, udah mah dihina, pucat, tapi pelan-pelan dicemilin abis, kan nyebelin. Bu punten ya, kalau nanti ada umurnya ibu bisa umroh semuanya, amin ya rabbal alamin.
Jangan kaget Bu, di sana kalau ketemu sama orang yang ngambek wae Bu. Ada Bu. Nyampe hotel, naon makanan kieu? Ya Allah. Tapi pelan-pelan, tapi sambil dibawa makanannya ke kamar, dihina makanannya tapi dibungkus. Orang teh ya Allah nggak sinkron. Sudah mahal, mana makanan? Nggak usah hina makanan, udah. Berangkat kerja macet, ngambek. Amit-amit Bogor ya. Amit-amit macetnya. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak begini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Ngambek. Paling gak lihat di Google lah atau di TikTok. Udah gerak jangan ngambek wae, ibu hidup teh ya Allah. Nyampe kantor berisik, ngambek. Kalian bisa pada diem nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba gimana kepala pecah betulan di kantor, kan repot, darahnya harus dipelin di mana-mana. Lebay, hiperbola. Udah aja. Kalau ngambek wae nanti namanya diganti kira. Ibu ambek sejati. Jangan ngambek wae Bu. Enak tahu hidup teh. Ya. Ibu ada yang pengen ke Jepang nggak? Pengen ke Jepang? Indah ya. Tapi tahu nggak? Yang kata kita tempat indah bagus itu, di Jepang lagi ada tren baru. Tren barunya orang-orang lansia di sana pada pengen hidup di penjara. Riz, nih, gini, Jepang itu Bu kita tahu ya, krisis pemuda Bu, ya, karena orang Jepang itu, ya punten mohon maaf bagi mereka nikah, apalagi punya anak. Banyak yang di sana yang berpikir itu kebodohan. Ngapain syahwat bangkit tinggal cari prostitusi? Bahkan ada yang memilih menikah sama anime, nikah sama boneka, ya. Punya anak, aduh tengah malam harus bangun popok, nyediain uang pangkal, lelah. Pengen yang lucu-lucu, miara kucing, udah. Atau miara anjing, enggak. Nanti udah bosen, kasih orang adopsi. Ngapain anak? Insya Allah. Lihat, akhirnya apa? Mereka krisis pemuda. Akhirnya apa? Terakhir atas izin Allah ke sana Bu, yang kerja di bandara, yang kerja jadi supir taksi, aki-aki asli. Dan punten ya Bu ya. Jadi orang miskin di Jepang sama jadi orang miskin di Indonesia beratan di sana Bu. Kenapa? Karena di Jepang punya musim dingin. Bu serius Bu. Orang nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya pakaian hangat, nggak bisa beli makanan, musim dingin bisa mati di jalan Bu, serius. Di Indonesia kayaknya nggak akurnya kita sama tetangga kelaparan, masa iya sih nasi putih doang kita nggak ngasih Bu. Di Jepang mah tetangga mau mati di kamarnya nggak peduli Bu. Di kita baru ribut dikit sama suami, tetangga pada datang, ada apa tuh, kepo. Ya. Tapi keponya baik di Indonesia itu. Ya sesekali ada sih yang lebay ya. Serius. Di Jepang orang bisa mati, orang nggak peduli, serius. Nah, coba akhirnya mereka jadi orang tua lansia, nggak punya dana pensiun, nggak pernah ngerasain kaya, seumur hidup kerja, dan etos kerja di sana luar biasa. Suatu ketika mereka udah tua pensiun, anak nggak punya, siapa yang nafkahin? Di Indonesia di sana, di Jepang banyak orang Indonesia. Apa pekerjaan mereka paling banyak di sana orang Indonesia? Ngasuh lansia. Kalau punya duit buat ngasuh, buat bayar orang, buat ngasuh dirinya, buat ngurusin pipisnya, bersihin pispotnya, nggak punya duit gimana? Mau sampai tua kerja? Akhirnya gimana? Banyak yang lebih mending nyuri, mendingan masuk penjara. Di penjara ada temen, ada penghangat, ada makanan. Bagus, indah di sana. Tapi nggak semudah yang dibayangkan. Ibu tahu? Parkir di Jepang itu 10 menit 50.000 perak. 10 menit. Ya. Ya walaupun memang peraturan ya. Jadi orang pada naik kendaraan umum dan kendaraan umumnya memang bagus ya. Tapi ya tidak semudah yang dibayangkan ya. Di Jepang banyak film porno gara-gara orang pada nggak mau nikah.
Di Korea banyak drama romantis karena perceraian di sana tinggi. Di Indonesia, Bu, kenapa ya banyaknya film azab? Ada Ibu jawab sendiri aja ya. Udah habis katanya waktunya. Saya kembalikan lagi dulu kepada Ustazah MC kita. Kita ngejar Jumatan memang ya. Ibu mah nggak Jumatan ya. Tadi saya Jumatan ya. Masya Allah, terima kasih. Materinya, adem kan? Materinya. Langsung aja ke sesi pertanyaan ya, Kong ya. Mungkin ada dari teman-teman ya. Di luar topik boleh Pak? Nggak apa-apa, asal jangan di luar gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Mangga. Di dalam Bukhari itu disebutkan ada ipar ada haul. Iya. Yang makna dari hadis tersebut itu apakah berlaku untuk kakak dan adik yang bisa makom atau kakak dan adik perempuan pun sama? Jadi ditujukannya untuk makom, yang makom atau yang bukan makom? Ya. Ya, baik, bismillah. Udah nonton filmnya belum? Jadi gini ya. Alhamu al-mautu ya. Bahwa ipar adalah maut. Sebetulnya itu maksudnya semua, Bu, termasuk yang bukan mahram. Pokoknya yang bukan mahram ya. Kakak dan adik ipar perempuan juga sama? Oh, juga Sama-sama cewek maksudnya. Oh. Ipar itu kan enggak kan laki-laki jadi kakak. Iya. Tapi perempuan atau adik. Tapi kan dia jadi lawan jenisnya suami kita, Bu. Gini, karena manusia tuh begini, Bu. Manusia itu bisa nyaman pakai waktu. Makanya perintah untuk itu tuh jelas, wala taqrabuz zina, jangan dekati. Karena kalau lagi belum dekat, belum jadi siapa-siapa, belum nyaman, kita gampang mutusin hubungan. Tutup. Ya. Ibu reunian, ketemu mantan. Tahu-tahu tengah malam ada WA misterius. Suara bebek gimana, Bu? Suara kucing? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Ya. Kalau dari awal langsung ibu blok, siapa dia? Nggak akan sakit hati. Dia cuma serpihan luka dari masa laluku. Udah. Tapi kalau diladenin dulu, udah tahajud belum? Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Cia elah, gimana bisa kayak gitu ya? Punten lah Bu, nggak usah kayak gitu. Kerja, udah gitu ada satu mbak yang ternyata rumahnya memang deket, suka nebeng pulang. Bayangin 6 bulan duduk sebelahan dan dalam kemacetan minimal sejam setengah setiap hari selama 6 bulan. Masa iya nggak nyaman lu? Pasti ngobrol dong. Dan kalau udah bicaranya kayak gitu, nggak perlu tampan, nggak perlu cantik, serius. Ditambah bumbu-bumbu nyampe rumah, kadang istrinya ngambek, kadang ada apa segala macem. Sedangkan dia hidup cuma sebentar selalu dalam keadaan baik. Makanya, dan kenapa ipar adalah maut disebutnya? Karena ipar punya potensi ketemu terus. Teman kerja ketemunya di kantor. Nah ini ipar nih, ya. Ditambah kalau misalkan di desa, ada yang benar-benar tuh satu rumah tuh benar-benar hidup berapa kakak. Nggak semuanya langsung mampu beli rumah masing-masing. Ada yang iya juga tetap tetanggaan, deketan, ya. Makanya Nabi mewanti-wanti, karena gitu manusia tuh bisa nyaman, ya. Makanya tutup semua pintu. Kadang-kadang kalau misal, punten ya, kadang kalau foto mah kok nggak bisa hindarin. Ibu foto udah silakan lah. Tapi kadang kalau punten masih ada, kok pengen salaman. Nah itu maaf ibu nggak bisa karena bukan mahram. Saya tidak punya hak untuk menyentuh ibu, ya. Karena wanita tuh mahal sekali. Satu-satunya syarat agar kamu boleh disentuh adalah bikin perjanjian dengan Tuhannya.
Misakon golito, ijab kabul, termasuk di dalamnya menafkahi, memberi tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, baru boleh berhak disentuh. Lah aku bukan suamimu, aku tidak nafkahin kamu, maka aku tidak punya hak sama sekali menyentuhmu karena kamu begitu mahal. Begitu cara kami menghormati wanita. Ya, ikuti nafsu mah nggak cuma pengen salaman. Ya. Nah, ipar punya potensi, ya tadi selalu ketemu, makanya diingetin hati-hati, karena jangan ada interaksi. Tutup udah pintunya, tutup. Ya, nggak semuanya kayak Nabi Yusuf berani berkata tidak setelah udah dikunciin sama perempuan. Ya, udah ya. Intinya tetap harus berhati-hati dengan siapapun yang bukan mahram. Zaman lagi edan lalu ada yang mesantrenin anak perempuannya biar terjaga, biar tidak kena pergaulan bebas, malah digauli sama kiainya. Ada yang kayak gitu. Ya, ya minta tolong terus sama Allah aja. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kodenji atas jawabannya. Gimana Mama Haira dijawab ya? Alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya Mama Andril dari B1. Ya. Bertanya. Mangga. Mungkin sebelum bertanya Ustaz, saya mau cerita sedikit. Ya. Tenang, Ibu, tenang. Saya tahu apa ini berhubungan dengan saat ini. Jadi beberapa waktu lalu seperti pertengahan puasa saya ditinggalkan oleh kakak saya tercinta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma warhamna Ustaz, di tempat saya yang tinggal selalu ada yang namanya tahlilan 1 sampai 40 kali. Tapi Ustaz, jujur selama itu tidak ada saudara-saudara dan saya yang membantu, baik itu untuk menyiapkan tahlilan ataupun memberitahu bagaimana proses tahlilan itu. Padahal rumah saudara-saudara saya itu berdampingan Ustaz. Saya sampai berpikir kenapa mereka semua begini sama saya. Karena jujur Ustaz, selama ini saya merasa diri saya sudah mungkin menurut saya sudah baik. Saya selalu ingat dengan mereka apa yang saya punya sebisa mungkin, walaupun itu cuma sedikit, tapi saya mau memberi. Tapi kenapa hati saya sakit Ustaz? Mungkin karena ekspektasi saya yang berlebihan, karena saya berpikir saya melakukan yang baik pada mereka. Saya pikir mereka bisa menolong saya saat saya sedang berbuka. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana harusnya sikap saya? Apakah saya salah Ustaz? Karena sekarang saya menjaga jarak dengan saudara-saudara saya. Bahkan saya sempat terpikir saya tidak mau lagi berbagi dengan mereka. Begitu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyanya mesti gimana, ya lempeng aja, tetap baik ke mereka. Ya, teorinya, ya. Bahkan mohon maaf ya, misalkan ada bayi baru lahir, 5 menit kemudian langsung ditaruh di tempat sampah, 30 tahun kemudian bayi ini jadi konglomerat.
Tahu-tahu orang tua yang dulu ngebuang tiba-tiba datang, "Hai nak, ini kami yang dulu buang kamu, minta duit dong." Menurut Islam, kasih jangan ke orang tua kayak begitu. Kasih. Loh, dia jahat. Ya dia jahat, ada urusannya sama Allah. Kita kan baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Makanya kadang pun itulah pentingnya belajar ikhlas, supaya kita baiknya itu nggak ngarep apa-apa. Karena kalau baiknya tadi punya ekspektasi ngarep sesuatu, ekspektasi yang nggak didapat, satu bikin kitanya sedih, dua bikin kita kebaikannya berhenti. Berat memang, karena memang ikhlas itu jalan paling utama untuk supaya amalan kita diterima oleh Allah. Dan satu aja amalan yang diterima sama Allah, tadi Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa lain. Kalau ditanya apa yang terbaik untuk dilakukan, justru harus lebih baik sama orang yang paling jahat sama kita. Perhatikan, kata Imam Ibnu Qudamah, ini penulis kitab Al-Mughni ya. Ada tiga amalan kata beliau yang paling berat timbangannya nanti di Yaumul Mizan. Kita kan nanti amalannya akan ditimbang ya. Ada 3 yang paling berat. 1, sabar. 1 kata aja ya. Tapi masalahnya sabar itu Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, sholat pahalanya gede, sedekah pahalanya gede, tapi sabar dan makin berat ujiannya. Oh, itu pahala. Dan kalau mau jujur tadi kita udah bahas. Kalau suatu saat kita mati dan nyampe surga, amin ya rabbal alamin. Bisa jadi bukan karena ibadah kita, tapi bisa jadi karena sabarnya ibu ngadepin saudara-saudara ibu. Ada yang sia-sia. Apa amalan yang kedua yang paling berat di timbangan? Setelah sabar, memaafkan dan berbuat baik justru kepada orang yang paling jahat sama kita. Sholat semua orang sanggup bu, tinggal yang penting ada mukena, ada sajadah, ada kiblat, ada wudhu, udah semua orang bisa sholat. Robot aja bisa sholat kok. Kita bisa bikin, orang-orang Jepang yang canggih bisa bikin. Tapi baik justru ke orang yang jahat sama kita. Kalau kata Buya Yahya, itu amalannya para wali, amalannya kekasih Allah. Dan itu beda kadar pahalanya. Yang ketiga, ibadah di bulan Ramadan ya. Dan memang pahala di Ramadan itu besar sekali. Tapi ya balik lagi, kalau ditanya saya mesti apa, ya udah tetap baik ke mereka. Cuman sekali ini benar-benar ya sudah, untukmu aja ya Allah. Mereka mau gimana kek, mau gitu kek, mau gimana kek. Masalah sedih ketika ayah yang kita sayangi ternyata sudah wafat. Memang kalau mau jujur, yang paling dibutuhkan orang yang wafat itu sebetulnya adalah doa dan permohonan ampunan. Dan kabar baiknya, untuk mendoakan yang sudah wafat dan untuk memohon ampunan bagi yang sudah wafat, itu sebetulnya nggak perlu diadain acara tahlilan juga bisa gitu. Pokoknya bahas hukumnya dulu ya. Ini biar jangan salah paham dulu ya. Jadi gini, sunnah yang paling utamanya kalau orang meninggal itu orang datang ngasih bantuan. Dulu ada keluarga Ja'far meninggal, maka Nabi nyuruh kita yang umat yang bawain makanan, bawain minuman. Jadi kalau kita pengen jalanin sunnah terkait ada orang yang meninggal, kita nanti mampir ke orang yang meninggal, tapi kita yang bawain sesuatu. Yang terjadi di zaman sekarang, memang akhirnya demi bisa ngadain tahlilannya pengutang itu ada. Kan malah jadi ngerepotin yang orang udah malah lagi berduka. Mending kalau dia kaya gitu ya. Terus kadang punten yang disediain teh malah disediain nih segelas penuh isinya naon coba? Rokok. Akhirnya orang jadi ada yang datang ke sana cuma pengen dapat rokok gratis sama nasi bungkus. Iya, bagi yang tuan rumahnya menyediain itu kebaikan, pasti pahala buat dia. Tapi memang ada miss-nya tuh di situ. Dan kalau mau jujur, yang paling dibutuhkan sama yang udah wafat yaitu setiap hari kita bacain Quran untuk mereka, sedekah atas nama mereka, memohonkan ampunan untuk mereka.
Doanya pun sederhana, insya Allah hafal semua. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita upayakan juga jangan suuzon. Kau nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi kalau ternyata saudara-saudaranya ternyata tiap malam bacain Quran untuk beliau, kita nggak tahu juga. Karena memang ya ketika ada perbedaan antara amalan ini dilakuin atau enggak, nah itu beda cerita lagi ya. Walaupun ya istilahnya ya punten ya. Dulu ada ulama namanya Buya Hamka. Buya Hamka termasuk yang tegas untuk melarang tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi perhatikan, kalau ada tetangga Nasrani yang kesulitan, beliau yang paling pertama bantuin. Paling pertama ngasih makan dan paling pertama minjumin duit kalau lagi ada kebutuhan. Mohon maaf kalau misalkan masalah ngucapin itu ada kaitan sama akidah soalnya. Ngucapin nggak bisa, tapi aku berbuat baik ke kamu wajib. Itu Buya Hamka. Ya. Makanya ya semuanya harus adil ya. Oke, kalau misalkan dia nggak datang tahlilan tapi karena berpendapat ya tahlilan itu bagi dia tidak harus dilakukan. Tapi ya nggak boleh mutus tali silaturahmi sama saudara, tetap harus baik, bantuin. Bisa jadi nggak tahu makanya dikasih tahu. Kita yang berusaha pengen menjamu, pengen berbuat baik, sebisa mungkin lakuinnya lillahi ta'ala. Jadi orang datang nggak datang apa segala macam, ya sudah urusan mereka. Toh kalau memang kita bicara, kan kita sebetulnya ngadain itu juga untuk mendiang kan. Nah yang paling dibutuhin mendiang itu adalah kita setiap hari sedekah atas nama beliau, doa. Yang sebetulnya nggak harus di hari ke-40, nggak harus di 100, setiap hari pun berarti kan kita bisa. Tapi kan kalau tahlilan didoain banyak orang, ya udah tuh nggak harus hari keberapa. Setiap kali ada rezeki, mampir ke panti asuhan, ketemu anak yatim, kasih mereka makanan, minta bantuin, doain dong almarhum ayah saya. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang berpendapat bahwa tahlilan itu nggak boleh, karena dianggap jadi ritual, terus harus di hari keberapa, kita hormati itu pendapat mereka, nggak apa-apa. Cuman ya kok berharapnya ya bijak semuanya. Yang memilih nggak melakukan juga jangan sampai jadi berantem. Yang udah berusaha pengen berbuat baik menjamu juga jangan bergantung atau jangan berharap gitu. Kita gimana mesti ngapain? Baik lempeng gitu ya. Kan pun tentu ibadahnya para nabi hebat, tapi kan ternyata ada orang-orang setelah mereka yang ibadahnya secara ibadah bisa lebih. Contoh, Nabi kalau sholat malam ya riwayat yang paling banyak 11 rakaat, ada yang nyebutin 13 rakaat. Dan meskipun iya ya sholat malam beliau memang panjang-panjang, tapi tahu tidak ada orang yang namanya Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Coba. Kalau hitung-hitungan rakaat lebih banyak dari Nabi. Tapi kenapa tetap para nabi yang paling mulia? Ujian mereka lebih parah dari kita. Tapi mereka tetap sabar dan tetap baik ke yang jahatin mereka. Itu yang pahalanya luar biasa. Ya selain ibadah mereka juga luar biasa, tentu pahalanya luar biasa. Tapi kita juga sebagai manusia diuji kepahitan. Kita tetap baik ke orang yang jadi jalan kepahitan. Itu mah amalan spesial. Gak semua orang sanggup. Puasa orang pada sanggup. Ada orang gak Islam aja bisa puasa kok, cuman gara-gara disuruh dokternya. Sholat 5 menit, badan gerak, ruku sujud, semua orang sanggup. Tapi baik ke orang yang jahat sama kita, itu yang gak semua sanggup. Karena gak semua orang sanggup, pahalanya beda di sisi Allah. Dan sekali lagi, pahit mungkin yang beliau rasakan, tapi bisa jadi sabarnya beliau yang bertanya membuat beliau mungkin insya Allah mudah-mudahan lebih mudah ke surganya Allah daripada yang saudaranya pada baik-baik, tapi malah bikin kita jadi lalai. Jadi gitu aja lah kita mau mikir. Ya, selamat berbuat baik dan beramal soleh. Saya tidak kebayang ya dengan kesedihan seperti itu sudah berapa banyak pahala yang teteh dapat dari bersabarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Dewi. Ada satu pertanyaan lagi, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Ustaz, ini sih seputar kehidupan saya terjadi ya Ustaz. Iya. Tentang ikhlas dan itu. Bukan saya membuka apa ya masalah ini, tapi saya sakit hati dengan orang tersebut sampai sekarang. Orangnya ada nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak ada. Jadi saya itu punya bisnis Ustaz. Itu sekitar sudah 8 atau 9 tahun gitu. Dan itu secara finansialnya itu sudah oke lah. Tapi ada kata-kata yang saya ambil, ternyata bahagiamu dan suksesmu itu menyakiti orang lain. Jadi suatu ketika itu bisnis saya, salah satu bisnis saya itu lagi naik ke sana. Tapi ada orang tersebut itu yang sangat tidak suka dengan kesuksesan saya itu. Akhirnya saya nggak tahu dia pakai cara apa. Dia tuh menghancurkan itu dari belakang. Sampai saya pernah ketemu dengan dia dan dia sendiri menjawab kepada saya nggak suka dengan kamu itu masih muda, kamu jangan sok melangkahi asalnya itu seperti kamu tuh masih muda, belum seahli dalam berbisnis seperti saya. Itu pernah dia berbicara seperti itu Ustaz. Sampai akhirnya karena dia terlalu tua dari lebih tua dari saya lebih menghormati awalnya. Tapi awalnya yang tadinya saya memaklumi semua itu, kesini malah dia semakin rasain kamu tuh harusnya lebih hormat kepada saya, karena yang lebih dulu memulai bisnis itu adalah saya. Padahal secara usaha itu berbeda itu Ustaz. Cuman dia merasa dengan saya memulai usaha itu dan lebih dari dia itu gak suka Ustaz. Sampai akhirnya dia melakukan suatu hal yang benar-benar saya nggak bisa maafkan. Dan itu hampir turun gitu Ustaz. Hampir turun, dan saya dimediasi oleh beberapa orang. Bahkan saya mau sempat somasi dia, sampai sempat mau ke pengadilan, karena secara usaha itu sangat berubah karena efek dia Ustaz. Pertanyaan saya, kalau sampai sekarang saya belum memaafkan dia dan saya sempat tidak pernah mau ketemu dengan dia lagi, itu kira-kira untuk masalah dendam saya itu gimana Ustaz? Apa diperbolehkan? Karena yang menyakiti duluan itu adalah dia, bukan saya. Bahkan sampai saya tidak kata-kata sampai sekarang, apapun yang kamu lakukan itu saya tidak akan pernah ridho kalau kamu usaha yang istilahnya itu melebihi dia gitu Ustaz. Itu terucap dari mulut dia. Terima kasih Ustaz. Ya udah, kalau dia ngomong gitu jawab aja. Udah selesai. Gini Bu, Teteh. Kalau sampai usahanya tutup, jatuh, berarti atas izin Allah. Kalau sudah Allah izinkan, tugas kita tadi ngambil hikmahnya. Karena kalau Allah nggak pengen usaha itu jadi jatuh, bangkrut, tutup, jangankan dia, satu dunia berusaha ngejatuhin, Allah nggak ngizinin, tetap jalan aja. Kitanya jangan jadi fokus sama orangnya, tapi jadi tambah dekat sama Allah atau enggak. Teteh punten. Ini satu kaidah yang harus kita semua tancepin benar-benar dalam hati. Kebaikan itu dalam Islam cuma satu, yaitu apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah.
Apakah bangkrut itu buruk? Setelah bangkrut jadi rajin tahajudnya dan tambah dekat sama Allah, demi Allah bisa jadi bangkrutnya itu pertolongan. Perih, tapi perihnya kan kalau mau jujur ya karena bisnisnya di hati kita. Sesuatu ada di hati dicabut ya perih. Koruptor ditangkap juga ngambek. Ya. Tapi ketika dibebasin, tahu-tahu dia udah tenang. Alhamdulillah, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong, jadi kenal Allah, ngegurin dosa. Ditanya reporter, kenapa waktu ditangkap kamu ngambek? Kenapa sekarang malah tenang? Karena waktu ditangkap Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Jadi, jangan fokus sama dianya. Dia yang dengki, dia yang repot, ya udah urusan sama dia. Haruskah kita dendam? Kalau mau jujur, Allah ngelihat nggak kelakuan dia? Ya. Kira-kira akan datang nggak keadilan Allah nanti untuk dia? Pasti, pengadilan Allah pasti datang. Di pengadilan Allah, kira-kira lebih ajib mana? Kita balas dendam sendiri atau nanti Allah yang balesin? Terus kalau ujung-ujungnya Allah yang balas, juga ngapain atuh kita ngotorin tangan kita sendiri dengan ikut-ikutan dengki, ikut-ikutan jahat, repot ke pengadilan, teteh jadi biaya pengacara lagi. Iya, pahit, perih. Tapi yang harus paling kita pikirin adalah bukan gimana cara balas dendam, bukan gimana caranya ini jadi balik. Ya, paling penting bagi orang beriman adalah gimana caranya dari setiap kejadian saya jadi tambah dekat sama Allah. Gak ada yang lebih penting dari itu.